selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Rabu siang, Kota Padang diguncang gempa yang berpusat sekitar 28 km barat daya Muko-Muko. Gempa Muko-Muko juga dirasakan warga di Pariaman. Para pegawai berhamburan keluar gedung. Dalam seminggu terakhir, 3 ekor ternak milik warga dimangsa harimau. Gempa dengan magnitudo 5,7 Rabu siang mengejutkan warga Kota Padang. Gempa yang berpusat di 28 km barat laut Muko-Muko Bengkulu itu membuat penghuni gedung DPRD Sumbar berhamburan. Gempa dengan magnitudo 5,7 terjadi pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Sebagian warga yang sedang beraktivitas di gedung DPRD Sumatera Barat berhamburan keluar untuk menghindari jika terjadi gempa yang lebih kuat. Rapat Komisi 2 DPRD bersama sejumlah dinas Provinsi Sumatera Barat terhenti sejenak karena pesertanya menyelamatkan diri keluar gedung. Peserta rapat yang sedang berada di lantai 2 gedung Dewan ini merasakan goncangan cukup kuat sehingga memilih untuk keluar gedung. Setelah merasa aman, anggota Dewan, pegawai, serta pengunjung gedung Wakil Rakyat ini kembali melanjutkan aktivitas mereka. Kita lagi rapat pembahasan LKPJ 2019. Nah, ternyata dari rapat terjadi gempa. Nah, kalau melihat kekuatannya ini kan cukup besar ini. Dan menduga ini mungkin di atas 6 ini, karena cukup kuat rasa tadi di atas. Terasa tadi? Terasa sekali kuat sekali. Rapatnya dibubarkan atau? Nah, rapat tidak dibubarkan, rapat tetap, tapi berhenti. Karena sebagian sudah pada turun. Gempa tektonik magnitudo 5,7 berpusat sekitar 28 km barat laut Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, dengan kedalaman 28 km. Gempa ini tidak menimbulkan tsunami. Selain itu, tidak ada laporan kerusakan ataupun korban jiwa di Kota Padang akibat gempa ini. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Guncangan gempa yang terjadi di Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, juga dirasakan di Kota Pariaman. Pegawai termasuk Wali Kota Pariaman berhamburan keluar gedung menghampiri dampak yang ditimbulkan gempa. Saat gempa dengan magnitudo 5,7 terjadi, puluhan pegawai termasuk Wali Kota Pariaman Genius Umar berhamburan lari keluar gedung menyelamatkan diri. Gempa yang berpusat di Muko-Muko, Provinsi Bengkulu tersebut cukup kuat dirasakan penghuni kantor Wali Kota ini. Tanpa pikir panjang, para pegawai dan pekerja kantor orang nomor 1 di Kota Tabui ini berusaha menyelamatkan diri. Beruntung, guncangan gempa hanya berlangsung 1 kali dan dalam waktu singkat, sehingga para pegawai kembali beraktivitas seperti biasa. Ya, standar yang kita tetapkan, semuanya pegawai yang ada keluar. Termasuk saya keluar ruangan mencari lapangan yang ada di depan kantor. Sejauh ini ada kerusakan, Pak? Sejauh ini ada informasi? Informasi laporan belum ada kerusakan. Gempa tektonik dengan magnitudo 5,7 terjadi pukul 11:35 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa sekitar 28 km barat laut Muko-Muko Bengkulu dan kedalaman 28 km. Meski terasa cukup kuat di Pariaman, tak ada laporan korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Mari. Warga yang berada di Korong Padang Baru, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman resah. Pasalnya dalam seminggu sudah 2 kali ternak warga di daerah tersebut dimangsa binatang buas. Menurut Sekretaris Nagari Lubuk Alung, sudah ada 3 ekor kambing yang dimangsa. Dalam seminggu ini sudah 2 kali ternak warga yang ada di Korong Padang Baru, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dimangsa binatang buas. Selasa pagi, 1 ekor kambing milik warga bernama Apua ditemukan mati dekat kandangnya. Kondisinya cukup mengerikan, badannya sudah koyak dimakan binatang buas tersebut. Menurut Sekretaris Nagari Lubuk Alung, Ladin, kejadian itu merupakan yang kedua kalinya terjadi di daerah tersebut. Pasalnya Sabtu lalu 2 ekor kambing juga mati dengan kondisi yang hampir sama.
Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Menurutnya diduga hewan pemangsa ternak warga tersebut adalah harimau dahan. Mati tu pagi lihat nak jalapan. Macam kakak ibu buat kami mati buat nak tahu kami jangan nampak kandang dah je. Nak tahu dah je, mak tahu aja. Itu amak tahu abak ni. Aja mak. Habis tulang aja jangan tinggal aja. Mau tulang dia tinggal aja. 2 ekor kambing ternak warga juga dibangsa oleh binatang buas yang diduga kuat itu merupakan harimau dahan. Pada hari Sabtu tersebut, tim dari PKSDA sudah meninjau ke lokasi dan sudah memeriksanya. Sementara untuk yang di Padang Baru ini ada 1 ekor kambing yang kembali dibangsa oleh hewan buas yang juga diduga merupakan hewan buas yang sama. Dengan adanya 2 kejadian tersebut, warga di Korong Padang Baru Lubuk Alung kini merasa resah. Pasalnya selain memangsa ternak, binatang buas itu dikhawatirkan juga akan menyerang warga. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kejaksaan Negeri Pariaman Selasa petang memusnahkan barang bukti kasus narkoba yang terungkap di daerah itu. Sebanyak 2 kg sabu-sabu dan 6 kg ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar dan diblender. Sebanyak 8,5 kg barang bukti kasus narkoba yang berhasil diungkap dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman. Barang yang dimusnahkan tersebut berupa 2 kg narkotika jenis sabu, 6 kg ganja kering, dan setengah kilogram lagi ekstasi. 3 jenis narkoba ini merupakan barang bukti dari kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan dan terdakwanya sudah divonis hakim. Selain dihadiri pejabat Kejaksaan Negeri Pariaman, pemusnahan ini juga disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Tujuannya agar barang haram ini tidak terlalu lama disimpan, sehingga dikhawatirkan keberadaan dan keamanannya. Selain narkoba, petugas juga memusnahkan barang bukti lainnya, seperti telepon genggam dan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Barang bukti non-narkoba ini merupakan peralatan yang digunakan saat bertransaksi atau saat menggunakan narkoba. Barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari 41 kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pariaman. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan dicampur dengan air. Barang bukti hari ini kita khususkan untuk pemusnahan barang bukti narkotika karena dalam konteks penyimpanan dan yang menjaga keamanannya itu kalau terlalu lama kita khawatir juga nanti ya. Kemudian juga bertujuan dalam kondisi pandemi Covid ini kita tidak boleh lengah dan lalai dalam mensikapin bahwa perkara narkotika di daerah kita masih relatif cukup tinggi. Banyaknya barang bukti yang dimusnahkan menjadi tolak ukur masih tingginya kasus narkoba di wilayah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Ini menjadi tugas berat para penegak hukum untuk memberantasnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.